Bentrokan antar supporter bola terjadi pada Selasa malam di Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan supporter bola dari Semarang yang melintas di Jalan Solo Semarang bentrok dengan gerombolan pemuda yang tidak diketahui identitasnya. Supporter dari Semarang mengaku dilempari batu saat melintas di kawasan tersebut. Udah lanjut. Kalau setahu saya tadi jam sekitar 8:30 kurang ada rombongan supporter yang PSIS Semarang pulang dari Manahan itu nyampe sini udah mulai kejar-kejaran tahu. Jadi yang ngejar itu yang nggak banyak sih, cuma lewat sawah. Jajaran Polres Boyolali langsung turun tangan membubarkan bentrokan agar tidak semakin meluas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Semua jalur arteri yang ada di wilayah kita sudah kita tempatkan personil di titik rawan. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala ya. Keributan terjadi usai pertandingan sepak bola Piala Presiden di Stadion Manahan Solo antara PSIS Semarang dengan Persis Solo. Inilah video amatir rombongan pengantar jenazah yang diserang saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan yang mengendarai sepeda motor terpaksa berbalik arah menyelamatkan diri lantaran dilempar batu dan menghindari anak panah. Sementara rombongan mobil termasuk ambulans pembawa jenazah tetap melanjutkan perjalanan meski sudah menjadi sasaran lemparan batu. 6 orang yang merupakan rombongan pengantar jenazah dan warga yang sedang melintas dievakuasi ke rumah sakit karena terkena anak panah di tubuh dan kaki. Bergerak cepat, tim gabungan Polrestabes Makassar dan Polsek Biring Kanaya menangkap pelaku penyerangan terhadap rombongan pengantar jenazah. Para pelaku dijemput di rumahnya di wilayah Biring Kanaya dan diminta menunjukkan tempat menyimpan sisa anak panah dan pelontarnya. Alhamdulillah untuk saat sekarang ini kita sudah mengamankan 4 orang dan masih banyak ya. Untuk korbannya sendiri dan yang di rumah sakit, apakah kondisi mereka sudah membaik atau gimana? Dan Sudah membaik karena sudah yang di operasi itu yang ada mata panah di pahanya sudah dioperasi. Dan izin dan kalau untuk korban yang di rumah sakit itu sebenarnya berapa banyak sih orangnya? Jumlahnya? Ada 6 orang ya Bang? Itu rata-rata dari rombongan pengantar jenazah ya atau gimana? Semua dari pengantar jenazah. 4 orang ditangkap terkait kasus penyerangan ini. Para pelaku kemudian digelandang ke Polsek Biring Kanaya untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi masih memburu pelaku lainnya termasuk pelaku utama yang melepaskan anak panah pada sejumlah korban. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Buntut bentrokan antara pengantar jenazah dan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, puluhan emak-emak menggeruduk Mapolda Sulawesi Selatan. Mereka menuntut keadilan polisi terkait kasus penyerangan. Pasalnya sejumlah warga ditangkap usai kericuhan. Masa berkilah, warga yang ditangkap justru adalah korban dan bukan pelaku penyerangan. Usai menyampaikan aspirasinya, para emak-emak membubarkan diri. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan seorang petugas parkir terlindas bus Transmetro Daily saat bekerja di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Ia terlindas saat memarkirkan sebuah mobil yang justru menabraknya hingga terjatuh saat bus Transmetro Daily melintas. Akibatnya korban alami luka serius di sekujur tubuhnya. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pengendara mobil pribadi yang awalnya menyenggol korban kabur melarikan diri.
Seorang pelajar pondok pesantren Asobriah Bandar Tinggi Labuan Batu hanyut di Sungai Aek Natas di Desa Simonis, Aek Natas, Labuan Batu Utara. Peristiwa terjadi saat korban mandi bersama teman-temannya di lokasi kejadian. Akibat derasnya arus sungai, kedua korban langsung terpeleset dan hanyut. Petugas gabungan BPBD dan Basarnas Labuan Batu turun ke lokasi dan melakukan pencarian. Tim gabungan TNBTS, Basarnas, TNI Polri, serta warga akhirnya menemukan Roni Nur Effendi, wisatawan yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Bromo 3 hari lalu. Korban ditemukan di tebing bawah Pusung Duwur di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Saat ditemukan, pemuda asal Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam keadaan selamat di Bukit Emprit dengan kemiringan 70 derajat dan ketinggian 200 meter. Tim gabungan mengevakuasi korban menggunakan mobil ambulans untuk dirawat di puskesmas terdekat. 3 hari sebelumnya, petugas menemukan sepeda motor dan sejumlah barang milik korban di pinggir jalan di area penanjakan. Pemirsa, hari ini Polres Metro Bekasi Kota rencananya akan menggelar perkara dugaan penganiayaan oleh aktor Iko Uwais. 6 orang saksi telah diperiksa, termasuk istri Iko Uwais, Audy Item. Gelar perkara digelar setelah sebelumnya 6 orang saksi diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Audy Item, istri Iko Uwais. Total 14 pertanyaan diajukan penyidik kepada Audy dalam pemeriksaan. Audy menegaskan tidak ada pengeroyokan seperti yang dilaporkan dan berharap penyelesaian yang terbaik. Di sini saya ingin tegaskan bahwa tidak ada yang namanya pengeroyokan atau pemukulan seperti yang dilaporkan. Ya. Dan suami saya pure di sini dia membela diri karena melihat kakaknya terancam oleh Rudy, akhirnya dia membela diri. Cabut laporan nggak di Polda, Mbak? Atau terus? Ya pokoknya kita upayakan yang terbaik. Kita mengikuti proses, kita juga kooperatif di sini. Kita juga pokoknya pengen yang terbaik lah untuk semuanya supaya cepat selesai, supaya ini menjadi jalan yang terbaik. Seluruh keterangan yang diberikan Audy dan saksi lain akan dianalisa lebih lanjut sebelum gelar perkara kasus ini dilakukan. Usai gelar perkara, penyelidik akan menentukan apakah kasus ini layak naik ke tahap penyidikan atau tidak. Artis Ivan Gunawan kembali diperiksa terkait kasus DNA Pro. Penyidik Bareskrim Polri memerlukan pemeriksaan tambahan untuk kasus dugaan robot trading dengan skema Ponzi. Ivan Gunawan ditemani kuasa hukumnya saat tiba di Bareskrim Polri Rabu pagi untuk pemeriksaan tambahan. Keterangannya diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus DNA Pro. Sebelumnya, Ivan telah diperiksa jajaran di TV Deksus Bareskrim Polri April lalu. Saat itu, Ivan Gunawan menjelaskan hubungannya dengan DNA Pro hanya sebagai brand ambasador yang dikontrak selama 3 bulan. Selain Ivan, sejumlah artis lainnya juga telah diperiksa polisi, di antaranya Rizky Bilar dan DJ Unang. Kasus robot trading DNA Pro masih terus diusut Bareskrim Polri yang telah menetapkan 14 orang tersangka. 3 di antaranya masuk daftar pencarian orang. Seperti apa jalannya pemeriksaan Ivan Gunawan terkait kasus DNA Pro? Sudah ada rekan kami Rizka Dior yang berada di Bareskrim Mabes Polri. Rizka, apakah pemeriksaan masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Untuk suasana pada sore hari ini di Gedung Bareskrim Mabes Polri sudah tidak ada pemeriksaan yang masih berlangsung karena sejak pukul kurang lebih 16.00 waktu Indonesia Barat sore hari tadi, kedua pemeriksaan terkait kasus penipuan dan pencucian uang perusahaan Digital Net Asset atau Digital Pro ini telah kelar, dan memang untuk hari ini sendiri ada 2
public figure yang juga menjalani pemeriksaan kedua atau pemeriksaan lanjutan terkait kasus penipuan dan pencucian uang sejumlah uang melalui aplikasi trading digital net asset atau yang kita ketahui bersama DNA Pro, yakni kedua public figure di antaranya ini ada Ivan Gunawan yang datang terlebih dahulu pada pukul 10:55 waktu Indonesia Barat, dan juga tidak lama kemudian jam 12 Igun sudah keluar dari ruang pemeriksaan karena memang pemeriksaan tidak terlalu cukup lama, dan saat keluar pun Igun juga sempat menuturkan bahwa dirinya juga sudah telat untuk menghadiri salah satu siaran langsung di salah satu TV nasional. Namun saat Ivan beserta kuasa hukumnya keluar, kami juga sempat bertanya terkait kedatangan dirinya sebagai saksi dalam pemeriksaan dua kali ini, karena sebelumnya memang Ivan Gunawan sendiri juga sudah menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sekitar bulan Maret lalu, di mana dirinya juga terlibat dalam kasus yang melibatkan dirinya menjadi brand ambassador selama kurang lebih 3 bulan yang melibatkan DNA Pro. Dan pada saat pemeriksaan pertama kali, Igun juga sudah sempat membawa sejumlah barang bukti yang sudah dikembalikan sekitar 900-an juta dari total 1 miliar yang diterimanya. Namun untuk kedatangan kedua kalinya Ivan Gunawan hari ini di Gedung Barreskrim Mabes Polri, kami tidak melihat adanya sejumlah barang yang dikembalikan, begitu pula dengan penuturan yang sama yang disampaikan oleh kuasa hukum, sehingga Ivan Gunawan hanya datang dengan membawa sejumlah dokumen saja. Selain itu kami juga melihat sekitar pukul 13.30 siang hari tadi dan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, DJ Una pun juga sempat hadir. Anissa. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, Rizka. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Jepang, Matsuhiro Taniguchi, yang menjadi buronan Kedutaan Besar Jepang dideportasi ke negara asalnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Mitsuhiro adalah terduga pelaku penipuan bansos COVID-19 di Jepang hingga 960 juta yen atau setara 104 miliar rupiah. Terduga kasus penipuan bansos COVID-19 di Jepang tersebut dipulangkan ke negara asalnya untuk proses penyelidikan atas kasusnya. Mitsuhiro diduga telah melakukan tindak pidana penipuan bansos COVID-19 hingga 960 juta yen atau setara 104 miliar rupiah. Iya.